begitu Anda sudah mulai merasakan takut dan sudah mulai tenangkan diri sedikit gara-gara tips yang pertama tadi, langsung jauhkan fakok ini loh. Semua visual, auditori itu jauhkan semua dari informasi yang tambah bombardir itu. Pak Hing mengatakan bahwa jadikanlah rasa takut itu sebagai sahabat ya. Kalau misalnya mungkin Anda bangun tidur, mungkin kita anggap rasa takut itu seperti alarm ya Pak Hing ya, yang membangunkan kita, yang bikin kita jadi aware gitu akan mungkin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan. Tapi kadang Pak Hing kita juga nggak tahu nih akar ketakutan kita itu apa, karena mungkin sudah terlalu banyak gitu ya. Ada nggak sih cara supaya kita bisa menemukan benar-benar akar dari ketakutan yang mungkin kita selama ini rasakan gitu Pak Hing? Silakan Pak Hing. Lebih bagus, karena gini, ada dua cara melihatnya, Audrey. Ada dua cara. Okay. Dalam dunia NLP itu dikenal istilahnya kan timeline. Nah, ada orang yang pengen tahu kenapa sih saya takut kayak begini, kan gitu loh. Yeah. Nah, itu kalau mau bisa di trace back, history kan, berarti masa lalu. Mungkin masa kecil saya pernah dulu dijahati oleh orang-orang yang tampangnya mirip begini sehingga muncul, atau pernah mengingatkan waktu saya kecil pernah nih ada peristiwa serem yang mirip-mirip kayak begini misalnya aja. Yeah. Tetapi ini yang cara kedua, tadi saya bilang satu itu timeline melihat ke belakang, tapi cara kedua yang saya sendiri pribadi lebih anggap bermanfaat itu adalah bertanya tadi sebagai seorang sahabat, kamu mau ngingetin saya untuk apa ya, gitu loh. Yes. Nah, bertanya seperti loh, ini berarti kita dialog dong. Loh iya, dialog dengan diri sendiri. Ya kan gitu loh. Kita pernah sekali sama TFM kan bagaimana cara ngobrol dengan diri sendiri kan. Yes. Dialog dengan diri sendiri itu sehat. Nah, contoh dialog dengan diri sendiri yang bikin kita panik kan begini, aduh mati aku, gimana dong, dunia bakal celaka. Itu juga dialog. Itu juga dialog. Benar, Wahing. Ngancurin perasaan sendiri. Ya kan gitu. Aduh celaka semua bakal hancur nih. Waduh hidupku habis selesai. Itu juga dialog. Tapi nakut-nakutin diri. Masa teman yang ketakutan kita tambah. Mati lo, hancur lo. Kan gak mungkin. Ya, makin takut ya. Ini teman kita loh. Nah kita adalah sahabat terbaik diri kita sendiri. So ngobrol yang mencoba untuk memahami dan menenangkan gitu loh. Oke. Nah tapi kan kalau dalam proses self-talk lah ya kita bilang Pak Hing ya, kita ngobrol sama diri kita sendiri, kadang tuh kan ada argumen-argumen yang kayaknya enggak kayak gini, tapi kayaknya begini. Nah ini gimana nih untuk bisa meyakinkan diri bahwa kita sebenarnya nggak perlu takut yang berlebihan gitu Pak Hing. Nah salah satu cara yang paling gampang itu adalah dengan relaksasi tadi. Ya dengan relaksasi, karena dalam keadaan panik heartbeat kita naik, nah otak kita itu sudah ke high beta namanya gelombangnya, dan itu berarti kita tidak bisa fokus lagi ke dalam diri kita, artinya ambil kendali gitu loh. Yang ambil kendali terhadap kita itu lingkungan gitu loh. Nah jadi kalau kita dalam keadaan so panik, semua sistem di kita kan berubah, kita fokusnya adalah semua faktor eksternal sekarang. Ya kan itu tadi berita, WhatsApp group, semua. Jadi kita tidak masuk ke dalam dan mengambil kendali. Nah itu dalam kondisi seperti itulah yang seringkali bikin heartbeat kita naik. Dan jadi caranya itu tadi tenangkan diri, tarik napas 3 kali panjang kayak gitu. Seperti yang orang ajar untuk relaksasi itu loh. Itu cara untuk membantu menenangkan gitu loh. Oke. Supaya nggak salah ambil langkah juga. Kadang kita ngambil keputusan atau mungkin melakukan sesuatu lah ya Pak Hing di masa-masa mungkin kita takut itu justru menyesal ujungnya ya. Gak bijaksana. Selalu dalam lingkaran emosional itu tidak dianjurkan untuk kita bikin keputusan apapun sih. Ya kan takut, marah, sedih. Sebaiknya jangan bikin keputusan apapun karena rasio kita tidak ikut campur saat itu. Rasio ya. Seringkali agak blow on kita kalau misalnya dalam keadaan. Langsung shutdown gitu ya Pak Hing ya. Rasionya ke laut udah. Oke, kita lanjut dulu ke tips yang kedua Pak Hing untuk malam hari ini, silakan. Tips yang kedua ini begini, jadi kita tadi tidak bisa pungkiri, ini yang dikatakan oleh Audrey di awal. Jadi tips yang pertama itu saya bilang tadi kan otomatis akrabi dulu diri sendiri, rasa takut ini kita bangun good relation lah. Jadi begitu dia muncul kita tanyakan apa sih maksudnya kan gitu loh. Kamu mau mengingatkan aku akan apa ya? Nah tips yang kedua yang seringkali ini seperti sekarang hanya terjadi koset dalam diri kita siramin bensin kebakar. Nah yang saya maksud dengan siramin bensin adalah begitu rasa takut ini muncul Audrey, yang kita lakukan justru inilah silihnya kita. Kita langsung mencari segala hal yang berhubungan dengan visual, auditori untuk meningkatkan rasa takut itu. Kan aneh nih. Jadi dalam keadaan panik, takut, kita mencari dukungan rasa takutnya gitu loh.
Nah, jadi kita malah, jadi ini memang buat semuanya yang mungkin kadang-kadang bingung, kenapa ya dalam keadaan begitu saya malah mencari informasi yang membuat saya tambah takut kan gitu. Iya, Nah, iya. karena Paham. dalam Oke. lingkaran istilah guru besar saya Dr. Paul Ekman itu namanya refractory period. Nah, Mhm. refractory period itu saya sebutnya pusingan emosi lah ya. Jadi Oke. lingkaran setan kita nggak bisa keluar dah. Nah, dalam misalnya takut nih, dalam keadaan Mhm. saya takut. Nah, saya keluar sebentar takut, marah deh, misalnya marah. Nah, Ya. kalau saya sedang marah nih, Audrey, nggak ada yang bisa Mhm. nenangin loh, Audrey. Nggak ada yang bisa nenangin. Yang nenangin itu kita sendiri. Ya. Soalnya dalam keadaan marah, yang kita mau dengar itu yang hanya mendukung amarah. Oh, oke, Yang kita oke. mau lihat itu hanya orang bilang, udah tonjok, pukul. Nah, itu mau kita. Langsung iya gitu ya. Langsung iya, boleh, gue cekek Nah, nih. Makanya kalau oke. orang yang lagi marah dekat provokator itu bahaya banget. Nah, Nah, sementara dalam keadaan takut, yang kita mau adalah informasi yang masuk ke telinga kita, di mata mhm, kita, itu yang mendukung takut itu. Nah, jadi mhm. tips yang kedua, sekarang kalau Anda sudah dengar ini, berarti tips yang kedua nih. Begitu Anda sudah mulai merasakan takut dan sudah mulai tenangkan diri sedikit gara-gara tips yang pertama tadi, langsung jauhkan fakok ini loh. Semua visual, auditori itu jauhkan semua dari informasi yang tambah bombardir itu. Itu langsung aja, jauhkan aja. Nah, tapi Pak saya harus tahu nih informasi. Good, kalau begitu bukan setiap detik, setiap menit kita cek. Ya, Ada orang yang konsumsinya kebangetan gitu loh. Dia nggak over ya. aduh setiap menit dia periksa lagi, harus seperti itu. Kita akan tambah akumulasinya dan kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena selama berjam-jam setelah emosi dan perasaan tadi menduduki kita, itu berubah segera jadi mood. Nah, begitu sudah Oh, mood, 1 hari penuh itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Otak kita nggak bisa mikir straight. Dan setelah itu lucunya lagi, Audrey, kita oke. salahkan situasi. Ini gara-gara Yes. situasi ini. Enggak juga. Aha. Kamu di rumah. Iya, Kamu iya, di iya. rumah nggak ngapa-ngapain. Orang nggak ada yang masuk ke rumah kamu, nggak ada. Kamu Aha. sendirian di rumah, depan kerjaan pula lagi. Situasi apa? Situasi apa gitu loh. Jadi sebetulnya kita sendiri yang mendatangkan situasi itu di kepala kita gitu. So tips yang nomor 2, jauhkan dulu informasi yang akan terus membombardir mata dan telinga itu loh. Boleh nggak saya lihat berita? Silahkan, Oke. silahkan. Tetapi dengan rules. Kayak minum obat aja. Nanti Tiga kali overdosis ya, Pak satu, Heng? tiga kali satu, udah. Tiga Oke. kali satu dah. Jadi Oke, kalau boleh nggak habis. lihat berita? Ya udah deh 3 kali 1 hari lihat berita deh. Pagi, siang, malam, udah. Tengah-tengahnya kerja, udah. Yes. Ya, Ada ya. orang yang bayangkan aja kalau dalam keadaan kita sakit, minum obatnya adalah setiap menit minum obat 1, mati. Mhm. Ada dosis aja. Saya lebih sehat. Dan itu kalau kita baca juga dari satu sumber yang kita percaya. Yang bukan hanya untuk panas-panasin, tetapi sumber yang memang dikaji dengan baik, kan gitu kan. Mhm. Ada sarannya, ada rekomendasinya, bukan sekedar takut-takutin gitu Oke. loh. Aha. Itu nomor 2. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat fakta sekarang gitu Pak Hing ya, Ya. banyak sekali hal-hal tersebut itu nggak datang dari informasi. Misalnya nih, kita lagi di jalan, kita udah ngelihat bunyi ambulans mungkin udah berpuluh-puluh kali, atau mungkin berita duka cita yang mungkin cukup banyak sekali akhir-akhir ini ya. Ini juga jadi trigger kita untuk takut. Nah ini gimana Pak Hing? Apakah ini juga bisa kita batasi atau mungkin ya memang kita harus menerima fakta itu gitu Pak Hing? Silakan. Ini pertanyaan yang bagus karena gini, nggak usah dari luar aja, dan nggak usah dari ambulans, nggak usah dari begitu. Tangan kita aja nih, Audrey. Aha. Tangan kita ini kan nggak ada 2 detik lepas dari gadget kan. Nggak ada, nggak ada. Ke Aha. toilet yang diingat pertama bukan celana, handphone dulu. Handphone dulu, oke. Kemana Iya. pun itu. Nah, jadi sebenarnya yang akan mempengaruhi takut kita tuh di situ loh. Ada Oke. di genggaman Aha. kita ini. Ya. Nah, kalau kita bisa disiplin dengan satu ini aja udah mengurangi tinggi banget. Tinggi banget. Gitu, itu aja. Jadi kalau saya mau advice nih kepada semua, hati-hati aja dengan yang di tangan ini. Gitu kan, boleh nggak saya follow? Boleh banget. Nah, saya lebih sarankan kenapa nggak follow expert kan gitu loh. Yes. Follow Lebih informasi kredibel ya? kredibel dong. Dan Aha. biasanya expert itu, bukan expert itu justru memberikan rekomendasi what to do. Ya kan, Aha. bukan segera paniklah, celaka gitu, nggak ada. Expert itu akan berusaha untuk tenang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu aja. Mhm. Dan kalau mau dilihat follow, waduh, apalagi yang paling rame WhatsApp group. Oh my god. Oh, Pahing. Wah, luar biasa, Pahing. Grup-grup keluarga biasanya nih. Dan yang disebarkan sama aja. Yes. Aha.
Sama aja, dan kita bayangkan berita yang sama kita baca bisa 10-20 kali per hari. Itu gimana nggak mempengaruhi ini kan? Gitu loh, penuh sesak. Jadi boleh, tapi dosisin aja, dosisin. Saya dulu kalau nggak salah dulu awal-awal pandemi saya juga pernah ngomong di Smart NLP, itu salah satu prinsipal dari Inggris itu yang dari timnya Dr. Paul Ekman langsung mengirimkan rekomendasi pakai dosis tadi. Katanya akses berita sebaiknya demi kesehatan emosi. Demi kesehatan emosi, itu dia bilang, coba lihat, malah dia bilang 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. Dan itu maksimum 5 menit. Dikasih malah rekomendasi pula gitu loh. Jadi setelah kita mau pilih siang hari atau mau pilih sore, terserah. Pokoknya jangan lebih dari 2 kali, dia bilang. Itu untuk kewarasan kita ini loh. Emang baik. Selain mungkin kesehatan fisik ya, ini kesehatan mental juga jadi concern juga di masa-masa seperti ini ya.